21 tahun perjalanan Messi dan Barcelona diwarnai banyak cerita pahit dan manis membawa Messi dan Barcelona tak bisa dipandang sebelah mata di kancah sepak bola dunia. Lalu bagaimana nasib Messi dan Barcelona ke depannya usai kandasnya hubungan keduanya? Untuk membahasnya kami sudah terhubung lewat Zoom dengan pengamat sepak bola. Ada Bung Tommy Welly. Selamat malam, Bung Tommy. Selamat malam, Tiffany. Oke, jadi gimana nih, harus menangisi atau mengikhlaskan kepergian Messi dari Barcelona? Harus ikhlas. Oh, harus ikhlas ya. Oke, Bung Tommy, kita lihat dari sisi Barcelona dulu lah ya. Bagaimana nanti nasib Barcelona tanpa Messi ya? Kan kita tahu Messi sebagai pemain, player, kemudian juga sosok yang berperan besar dalam pendapatan klub sepak bola ini. Ya, dari aspek sepak bola lah, dari aspek tim pasti Barcelona akan berbeda tanpa Messi. Karena Messi kan kali dianggap sebagai pemain dari planet lain. Oke. Itulah yang membuat Messi menjadi extraordinary. Jadi kepergiannya dari Barcelona yang haru biru seperti ini. Dia sosok pemain yang ikonik. Jadi pasti ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang lain daripada Barcelona. Tapi falsafah sepak bola, klub Barcelona akan tetap jadi klub besar lah. Karena mereka punya filosofi, punya prinsip terus mengembangkan pemain-pemain muda lewat akademinya itu lah Mas ya. Hanya tinggal harus balik lagi ke akarnya. Barcelona harus ingat lagi akarnya, root. Oke, Bung Tommy, banyak yang juga memprediksi apakah nasib Barcelona ke depannya akan seperti Real Madrid ketika ditinggal Ronaldo. Kemudian bagaimana Liga Spanyol tanpa sosok Messi? Iya, pikir Liga Spanyol harus mengakui kalau fakta bahwa kehilangan magisnya ya. Bagaimanapun Messi 21 tahun atau sejak 2005 di La Liga dengan debutnya ke gawang Albacete, saya pikir dia jadi seorang yang sosok yang ikonis bagi La Liga, daya tarik, daya magis. Jadi kalau tidak ada seorang Messi ya, menurut saya ada sebuah proses brand atau image yang turun. Sebuah produk, sebuah petition selalu butuh bintang, 3 bintang. NBA pernah punya Michael Jordan, nunggu cukup lama untuk muncul Kobe Bryant. Sebelum muncul generasi yang saat ini LeBron James. Jadi selalu butuh sosok ikonis untuk menjadi simbol dari 3 itu sendiri. Oke, jadi paling tidak sedikit banyak pun akan mempengaruhi La Liga dan juga Barcelona itu sendiri ya dengan kepergian Messi ini ya. Kalau tadi Bung Tommy kan di sisi Barcelona, di sisi klubnya. Nah, sekarang kita balik sisi Messi-nya. Bagaimana Messi tanpa Barcelona? Apakah memang ini keputusan yang pas bagi sebuah klub yang sudah membesarkan namanya lama sekali loh? Iya, ini bahwa Messi akan berakhir dan selesai itu pasti keniscayaan. Tetapi ending yang seperti ini jelas bukan ending yang pernah dibayangkan oleh kedua pihak, baik oleh Messi maupun oleh Barcelona. Jadi ini atau skenario yang kalau film ini buruk gitu ya. Buruk? Bukan Messi nggak bisa melanjutkan karir bolanya, bukan. Tetapi Barcelona dan Camp Nou memang rumahnya Messi. Hatinya tertinggal di situ. Akan seburuk apa prediksi Anda, Bung Tommy? Prediksi terhadap siapa? Messi? Iya. Messi masih bisa melanjutkan karir. Maksimal 4 tahun, 5 tahun masih mungkin. Dan masih banyak klub yang tertarik dengan kemampuannya. Tetapi pasti akan berbeda. Karena Barcelona itu adalah hidup. Messi saat ini nggak bisa lepas dari Barcelona sejak dia datang tadi itu tahun 2000. Dia lahir tahun 87, umur 13 tahun ke Barcelona tahun 2000. Seperti Mbak Tiffany tadi sampaikan dalam grafis tadi. Jadi ini soal hidupnya, soal rumah. Dia masih ingin tinggal di situ tapi ada situasi yang memaksa dia harus keluar. Oke, Bung Tommy tadi Anda sudah kasih kisi-kisi ngomongin soal the next clubnya ya, pelabuhan berikutnya.
sekarang kan orang ekspektasi semuanya, kayaknya udah hampir 100% benar gitu ya mengarah ke PSG. Menurut Anda? Ya, saya pun menyimak bahwa trennya condongnya ke arah PSG. Tetapi kalau mau bicara sepak bola, sebetulnya di akhir karirnya, Liga sepak bola Inggris Premier League menurut saya sih tujuan yang menarik. Sebagai sisa karir untuk menyelesaikan karir bolanya. Dari sisi sepak bola. Tetapi kan persoalannya adalah soal finansial, soal keuangan semua ini klub-klub. Jadi yang kelihatan sangat memungkinkan kan PSG. Walaupun menurut saya PSG pun masih harus membereskan neraca balance sheet keuangannya supaya masuk regulasi financial fair play itu tadi. Oke, itu yang juga jadi batu sandungan kan, itu yang juga jadi ini kendalanya. Tapi Bung Tommy, selain PSG kan banyak juga yang memprediksi kayaknya lebih cocok juga kayaknya atau mungkin bisa aja berlabuhnya di Manchester City karena dekat sekali dengan mantan pelatih ada Pep Guardiola ya yang sangat dekat dengan Messi. Menurut Anda bagaimana? Ya itulah tadi, secara sepak bola Liga Inggris adalah liga yang menurut saya menarik buat karir, buat kurikulum vitae, buat catatan kehidupan dari seorang Messi. Dari sisi faktor lainnya seperti yang Tiffany tadi sebut, bahwa ada Pep Guardiola, pelatih yang berjasa besar mengangkat dirinya ke level lain dalam permainan sepak bola. Ada Ferran Soriano juga di Manchester City, ada Tiki Begiristain, orang-orang yang punya pengaruh besar dalam karir Messi. Oke, Bung Tommy, mungkin sekarang Messi menjadi salah satu hottest player ya, yang jadi incaran, yang jadi rebutan mungkin gitu. Tapi di satu sisi kita tahu bahwa Messi itu punya angka atau nilai yang fantastis gitu. Itu juga harusnya kayaknya bikin klub-klub di luar sana pikir-pikir. Menurut Anda gimana tuh Bung Tommy? Ya statusnya kan free transfer. Sebetulnya kuncinya di gaji aja. Jadi gaji yang proporsional dalam situasi seperti ini itu plafon buat Messi. Menurut saya sih nggak akan setinggi yang didapat di Barcelona. Ini kan Barcelona ini kan menghadapi problem internal sendiri dengan salary pemainnya yang gede-gede. Sementara ketertarikan klub-klub lain di situasi saat ini, di ekonomi yang terdampak oleh pandemi kan kurang. Maka Coutinho masih tetap di Barcelona, belum bisa dilepas. Griezmann juga, Dembele. Disitulah neraca keuangannya kan belum bagus gitu. Oke, Bung Tommy terakhir kita tahu kalau nanti betul ya ketok palu gitu ya Messi merapat ke PSG. Kita tahu di PSG itu kan ada nama-nama selain Messi tentunya nanti ada Neymar, kemudian juga ada Mbappe, nama-nama besar lainnya. Nah, apakah ini akan menimbulkan konflik gitu atau justru mungkin semakin memperkuat? Karena kan ego dari pemain-pemain besar ini kan ya pastinya kan beda-beda semuanya. Bagaimana menurut Anda Bung Tommy? Setuju, spekulasi itu harus tetap diperhitungkan. Ego besar akan jadi konflik, walaupun kalau dengan Neymar saya pikir Messi punya hubungan baik. Ada Sergio Ramos, ada pemain-pemain lain. Kuncinya kan di kamar ganti, di pelatih. Bisakah Pochettino menghandle ego-ego itu menjadi sebuah harmoni? Dulu Barcelona di era Pep Guardiola bisa karena mampu menjadi leader yang kuat di kamar ganti. Jadi kuncinya di situ. Oke, kita tunggu saja ya Bung Tommy ya, prediksinya akan seperti apa, apakah sesuai dengan prediksi Anda tadi, paling dekat adalah kemana sebenarnya setelah ini Messi akan berlabuh ya. Terima kasih Bung Tommy sudah bergabung Sama-sama, dengan CNN Tiffany. Indonesia Connected malam hari ini, selamat malam, sehat selalu. Ya.